Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config cemerlang P2. Seperti biasa, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa, sebelum kita mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk bahan-bahan atau filenya kalian bisa download di link komentar di bawah yang sudah saya sematkan ya. Bagi yang baru mendownload, kalian bisa ikuti tutorial penginstalan ini. Bagi yang sudah mendownload, kalian bisa langsung saja pasang config-nya. Oke, langsung saja kita install aplikasi Gcam LMC R18-nya terlebih dahulu. Baik, sekarang kita mulai penginstalannya. Oke, kita pilih install. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan saja proses penginstalan aplikasinya. Jika kalian sudah menginstalnya, langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung masuk ke aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, jika muncul seperti ini, kalian pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian izinkan saja semua aksesnya. Baik, kita pilih izinkan saat aplikasi digunakan, lalu izinkan. Oke, jika sudah, kita pilih done. Sip. Untuk memunculkan config, kita harus membuat foldernya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini. Oke, kita pilih. Setelah itu kita masuk ke more setting, lalu kita pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Berguna untuk apa? Untuk memunculkan file Gcam LMC nanti muncul di folder penyimpanan internal perangkat. Oke, langsung saja kita pilih yes. Nah, jika sudah, langsung saja kalian kembali, langsung keluar dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi CR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, ini dia config-nya cemerlang P2 by Tekno Gadget Official. Baik, sekarang kita ekstrak config-nya. Oke, kita klik. Setelah itu kalian pilih ekstrak di sini, kalian klik. Nah, maka file meminta password. Kalian masukkan saja password yang ada di dalam video ini menggunakan huruf besar semua ya. Password muncul di sudut kiri atas video, ditandai dengan bunyi bel. Oke, jika sudah kalian masukkan passwordnya, langsung saja pilih OK. Nah, maka setelah kita ekstrak akan ada suatu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu untuk format yang pertama auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Dan kebanyakan device itu supportnya di format YUP ya. Jika kalian mental menggunakan format JPG, kalian tinggal ganti ke format YUP. Dan sebaliknya seperti itu, jika kalian mental di format YUP, maka support kalian di format JPG. Oke, setelah itu langsung saja kita pindahkan ketiga config ini. Kita tandai terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas, lalu kita pilih potong dan kita klik yang atas ini. Setelah itu kita pilih memori perangkat, lalu kita cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Langsung saja kita masuk ke folder LMC 8.4. Setelah itu langsung kita paste di sini di dalam folder LMC 8.4. Oke, jika sudah kalian paste, langsung saja kalian keluar dan masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC yang baru kalian install tadi. Oke, kita masuk. Nah, untuk memunculkan config, kita tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya. Baik, kita tap-tap 2 kali. Nah, maka folder config akan muncul. Setelah itu tinggal kita cari saja config cemerlang
P2 by Tekno Gadget Official. Saya di sini menggunakan format YUP ya, karena saya memakai device Poco X3 NFC, level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, kita cari config-nya, cemerlang V2 YUP by Tekno Gadget Official. Oke, ini dia config-nya, cemerlang P2 YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita pilih. Oke, ini dia config-nya, cemerlang P2 YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita import. Oke, config sudah terpasang dan saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu, di objek outdoor di malam hari. Langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu. Nah, masih sedang proses ya, kita tunggu saja prosesnya. Proses sangat cepat. Oke, dan ini dia hasil dari config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official di malam hari. Nah, sesuai dengan namanya ya, cemerlang. Dan config ini adalah config updatean dari config cemerlang versi yang pertama. Config ini sudah support ultrawide ya, karena banyak yang request di config cemerlang minta ultrawide, jadi saya aktifkan ultrawide-nya di sini. Untuk hasilnya cukup keren ya, cerah, detail, tajam, dan jernih pastinya. Untuk exposure di sini cukup keren dan shadow-nya sangat terjaga dengan baik. Dan untuk komposisi warna di sini cukup baik ya, tidak ada berlebih atau over saturasi. Oke, sekarang kita coba lagi. Masih di mode kamera. Oke, kita sedikit bergeser untuk objeknya. Baik, kita shoot. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Proses sangat cepat ya teman-teman. Dan ini dia hasil dari config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official objek outdoor malam hari. Oke, cukup keren untuk warnanya ya, cerah, detail, tajam, dan jernih pastinya. Untuk exposure dan shadow di sini aman ya. Terlihat dari cahaya lampu tidak terlalu membias, walaupun di sini terlalu banyak lampu atau cahaya, namun tetap aman. Tips untuk kalian jika cahaya lampu itu membias atau terlalu cerah, kalian bisa tap di bagian yang terang terlebih dahulu. Jika sudah redup cahayanya, langsung saja kalian short, maka hasil dari lampu itu tidak terlalu cerah. Baik, sekarang kita tes di mode potretnya. Oke, kita kembali, langsung kita geser ke mode potret. Oke, ini dia kita dalam mode potret. Baik, kita tap ke objek humannya, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu saja prosesnya. Di sini saya mengaktifkan auto next shot ya, supaya lebih cerah, lebih dapat detailnya di malam hari. Oke, dan ini dia hasil dari config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official di mode potret. Untuk bokehnya sangat rapi di sini ya, detailnya mantap dan warnanya juga tidak terlalu over saturasi. Oke, sekarang kita coba lagi mode potretnya ya. Kita kembali terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tap, kita fokuskan dan langsung kita shoot. Oke, baik, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Proses sangat cepat ya teman-teman. Oke, selesai, dan ini dia hasil dari config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official di mode potret di malam hari. Oke, untuk exposure-nya mantap dan shadow-nya sangat terjaga dengan baik seperti di awal tadi ya. Sangat aman, tidak terlalu gonjreng atau oversaturasi, dan detailnya yang dihasilkan di sini cukup bagus, bokehnya rapi, blur yang dihasilkan di background belakang juga sangat keren, terlihat estetik di foto ini dan jernih pastinya. Oke, sekarang kita tes di mode malam hari atau mode night shot-nya. Kita kembali terlebih dahulu. Oke, kita kembali dan langsung kita geser ke mode night shot-nya. Oke, kita matikan dulu mode astronya. Setelah itu mode light painting-nya kita matikan. Oke, setelah itu kita cek auto astrofotografinya, kita pastikan off ya, di sini off. Oke, langsung saja kita tes. Kita tap dulu di bagian yang terang ini. Setelah redup, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu proses auto next shot-nya. Dan kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai.
Oke, selesai, dan ini dia hasil dari mode malam atau nightshade mode di config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official. Cukup keren ya hasilnya, detail, tajam, dan jernih. Kenapa saya tap dulu di bagian yang terang tadi sebelum shoot? Gunanya untuk supaya cahaya tidak terlalu over atau bisa dikatakan over exposure, karena kita tadi menggunakan mode nightshade ya. Berbeda jika kita menggunakan mode kamera biasa. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari mode malam di config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official. Sekarang kita tes di mode ultrawide-nya. Oke, kita pindah ke mode 2 kali karena di sini saya memakai device Poco X3 NFC. Itu mode ultrawide-nya terbalik ya. Oke, kita tes di objek outdoor terlebih dahulu tanpa objek human atau manusia. Baik, kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Sangat cepat di mode ultrawide untuk proses HDR-nya, dan kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang P2 by Tekno Gadget Official di mode ultrawide. Mantap sekali untuk warnanya dan exposure-nya terkontrol dengan baik di sini ya. Untuk shadow-nya juga sangat baik, tidak terlalu membias untuk cahaya lampunya. Sekarang kita tes di mode portrait-nya. Baik, kita kembali terlebih dahulu dan langsung saja kita geser ke mode portrait. Oke, langsung saja kita tes mode portrait-nya. Kita tap, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu saja sampai proses HDR selesai. Sangat cepat proses HDR-nya di mode ultrawide ini. Oke, selesai. Kurang lebih seperti ini hasil dari config cemerlang P2 di kamera ultrawide di mode portrait. Oke, untuk tone-nya sangat cerah ya, sama seperti di main kamera tadi, tidak terlalu over saturasi, dan shadow di sini terjaga dengan baik, tidak ada biasan cahaya yang terlalu over. Dan di mode ultrawide ini cukup mantap ya untuk tajam dan detailnya, dan jernih juga seperti di main kamera tadi, tidak kalah jernihnya. Untuk kalian yang mengalami foreclose atau mental di mode ultrawide, kalian bisa ganti ID kamera ultrawide kalian terlebih dahulu dengan cara kalian download aplikasi kamera HW di link komentar di bawah yang sudah saya sematkan ya. Semua ada di sana. Tinggal kalian download dulu aplikasinya, lalu install. Setelah itu kalian langsung masuk ke aplikasi kamera ID-nya. Nah, maka tampilan aplikasi kamera ID-nya seperti ini. Tinggal kalian masukkan ID HP kalian. Beda HP, beda ID ya. Ini dia Al Kamera ID. Kalian masukkan mulai dari 21 22, 26, 61 sampai situ saja ya. Setelah itu kalian langsung masuk ke aplikasi Gcam-nya dan masuk ke setelan, lalu scroll ke paling bawah, pilih additional camera, kalian masuk. Setelah itu kalian pilih yang paling bawah, list ID manual, kalian masuk dan tinggal kalian ganti ID-nya ya. Ini dia list ID manual, defaultnya itu 012345. Tinggal kalian ubah sesuaikan dengan ID HP kalian masing-masing. Karena di sini saya memakai device Poco X3 NFC dan ini ID kamera HP saya. Ini dia 121222561. Maka tinggal kita ubah saja ID yang default tadi ke ID kamera kita. Oke, kita mulai ubah angka 2-nya. Kita aktifkan dulu centang atas. Setelah itu kita ubah angka 2 ke 21. 21 ini adalah ID lensa ultrawide HP Poco X3 NFC. Oke, kita ubah ke 21. Setelah itu angka 3-nya kita ubah ke angka 22. Oke, kita buat angka 22. Nah, setelah itu 4-nya kita buat angka 25. Dan angka 5 kita buat ke 61. Oke, kita koreksi sedikit, pastikan tidak ada spasi di sini ya. Oke, jika sudah langsung saja kalian kembali dan coba langsung kamera ultrawide kalian. Oke, kurang lebih seperti itu cara mengganti ID kamera di Gcam LMC 8.4 by Hasli. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari Gcam LMC 8.4 di config cemerlang P2. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video terbaru. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.